Perkenalkan, nama saya Najwa Ismara dengan NIM 2401700073. Pernah nggak kamu kirim file ke temen, tapi pas sampai kok ukurannya beda? Atau download aplikasi, tapi masih ragu, ini asli atau enggak sih? Jangan-jangan udah disusupi malware. Di balik itu semua, komputer punya cara cerdas agar kamu tahu apakah data yang diterima itu masih asli atau udah diotak-atik. Dan rahasianya ada di 3 teknologi penting, fungsi hash, MAC, dan digital signature. 3 hal ini bisa dibilang penjaga tak terlihat di dunia digital. Tanpa mereka, data kamu bisa diubah, disadap, bahkan dipalsukan tanpa kamu sadar. Tapi tenang, di video ini kita bakal bahas satu persatu dengan cara yang paling mudah dipahami. Kita mulai dari dasar, lewat analogi sederhana, sampai contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Yuk kita bongkar bareng gimana komputer bisa dipercaya dan data bisa diterima. Memahami hash, MAC, dan digital signature dalam keamanan data. Fungsi hash adalah algoritma yang mengubah data dengan panjang berapapun menjadi output tetap berupa kode acak yang disebut hash value atau disket. Ciri khasnya tidak bisa dibalik, one way. Artinya dari hash kita bisa tahu data aslinya. Outputnya selalu sama untuk input yang sama. Sulit menemukan 2 input berbeda yang hasil hashnya sama. Fungsi hash sering digunakan untuk menjaga integritas data, yaitu memastikan bahwa isi data tidak berubah dari versi aslinya. Analoginya itu seperti pesan sama dengan roti mentah, fungsi hash sama dengan toaster, hasil hash sama dengan roti gosong. Kamu bisa bikin roti gosong dari roti mentah, tapi nggak bisa baliki roti gosong ke bentuk mentahnya. Biar gampang, bayangi kamu lagi bikin roti bakar. Roti mentah kamu masukkan ke toaster, keluar jadi roti gosong. Nah, hash itu hasil dari roti gosongnya. Kamu tahu itu dari roti, tapi kamu nggak bisa baliki lagi jadi roti mentah. Setiap roti atau data yang sama akan menghasilkan gosong atau hash yang sama, tetapi roti yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Sekarang contoh penerapannya. Saat kamu download software, biasanya situs resmi ngasih hash SHA-256. Kamu tinggal cocokkan dengan file hash yang telah kamu unduh. Kalau sama, berarti filenya asli dan nggak diubah. Website juga menyimpan password dalam bentuk hash, bukan teks asli. Jadi, walaupun database-nya bocor, password kamu tetap aman. Di blockchain, biasanya setiap blok punya hash yang mengikat ke blok sebelumnya. Kalau satu data aja diubah, hashnya ikut berubah, jadi langsung ketahuan. Message Authentication Code atau MAC digunakan untuk memastikan keaslian dan integritas pesan. Berbeda dengan hash yang tidak memakai kunci, MAC menggunakan kunci rahasia bersama antara pengirim dan penerima. Cara kerjanya, pengirim mengambil pesan dan kunci rahasia menggunakan algoritma MAC seperti HMAC SHA-256 untuk menghasilkan kode authentication. Penerima yang punya kunci sama bisa memverifikasi bahwa pesan tidak diubah dan benar dari pengirim. Gini deh, bayangi kamu dan temenmu punya stempel rahasia yang cuma kalian berdua yang tahu bentuknya. Setiap kali kamu kirim surat, kamu tempelkan stempel itu di suratnya. Kalau temenmu menerima surat dengan stempel yang benar, dia tahu surat itu benar-benar dari kamu, bukan dari orang lain. Tapi orang lain tidak punya stempel itu, tidak bisa memasukkan tanda itu. Nah, begitu juga dengan MAC. Setiap pesan diberikan kode khusus yang dihitung dari sisi pesan dan kunci rahasia. Kalau pesan diubah sedikit saja, hasil MAC-nya langsung berbeda. Penerima bisa tahu kalau pesan itu disusupi. Contoh penerapannya, aplikasi perbankan dan pembayaran online pakai HMAC untuk pastikan data transaksi nggak dimanipulasi. Di protokol jaringan seperti TLS dan IPsec, MAC digunakan untuk menjamin keaslian setiap paket data. Bahkan dalam komunikasi antar server, API, MAC juga dipakai supaya sistem tahu data datang dari sumber terpercaya. Sinyal signature adalah mekanisme untuk menjamin 3 hal. Integritas data, pesan tidak diubah.
autentikasi pengirim, pesan benar dari pemilik kunci, no repudiation, pengirim tidak bisa menyangkal bahwa dia pengirim pesan itu. Berbeda dengan Max yang dipakai kunci sistem rahasia bersama, digital signature menggunakan kriptografi asimetris yaitu private key, kunci pribadi untuk menandatangani, public key, kunci publik untuk memverifikasi tanda tangan. Prosesnya, pengirim membuat hash dari pesan. Hash tersebut dienkripsi menggunakan private key. Hasilnya, tanda tangan digital. Penerima memverifikasi dengan public key. Jika cocok, pesan dijamin asli dan tidak berubah. Coba bayangkan kamu tanda tangan di surat penting. Tanda tangan kamu unik, seperti kunci privat. Orang lain bisa memeriksa keaslian dengan contoh tanda tanganmu, kunci publik. Tapi cuma kamu yang bisa menandatangani dengan gaya itu, tidak bisa dipalsukan. Kalau tanda tangan digital dipalsukan atau isi surat diubah, hasil verifikasinya langsung gagal. Contohnya bisa kamu lihat di dunia nyata, tanda tangan dokumen elektronik, misalnya sertifikat, kontrak digital, atau surat resmi online. E-email terenskripsi, memastikan pesan benar dari pengirim dan tidak diubah. Blockchain dan transaksi kripto, setiap transaksi ditandatangani digital oleh pihak kunci, jadi semua bisa diverifikasi tanpa pihak ketiga. Ini adalah contoh diagram-diagram dari hash, Max, dan digital signature. Perbandingan ketiga mekanisme. Untuk membedakan fungsi hash, Max, dan digital signature, ada beberapa aspek utama yang bisa dilihat untuk membedakan ketiganya, seperti tujuan utama, jenis kriptografi, penggunaan kunci, pihak yang terlibat, contoh algoritma, dan contoh penerapannya. Kalian bisa lihat di tabel berikut. Sekarang kamu udah tahu kan kalau di balik transaksi online, setiap pesan terenskripsi dan setiap tanda tangan digital ada 3 teknologi yang bekerja tanpa henti, seperti hash yang menjaga keutuhan data, Mac yang memastikan keaslian pesan, dan digital signature yang memberikan bukti sah bahwa pesan itu benar-benar dari pengirimnya. Mereka kayak 3 pengawal pribadi di dunia cyber, nggak kelihatan tapi selalu siap melindungi data kamu dari manipulasi. Jadi, lain kali kamu klik download, kirim email penting, atau tanda tangan dokumen online, ingat, ada teknologi kriptografi di belakang layar yang bekerja buat kamu. Sampai jumpa dan tetap aman di dunia digital.